Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, di GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul, masih diselenggarakan secara online karena kita masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya dengan firman yang diambil dari Yohanes 6 ayat 60-69 dan dilayani oleh Pendeta Henry Rusli dari Gereja Kristus Bogor. Pengisi pujian adalah KP Mauliate dan BPK Penabur Plus. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan sebelum ibadah dimulai. Ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang, di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan.
bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, Dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Selamat pagi, selamat baku dapa, saudara semua. Teteh manis sayang katung semua.
Di hari Minggu ini, Katong memperingati 33 tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia. Bersama dengan itu, pada hari ini adalah bulan kesenian yang bernuansa Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Mari, Katong bersama-sama bangkit berdiri, mengucapkan Mazmur berbahasa. Mazmur 84, Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Umat kekasih Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan
peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui ya Tuhan, bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami Tuhan, jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian dari NKB 199, bait keempat.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, di mana kami boleh diberi kesempatan lagi untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang kami baca, dan Roh Tuhan yang kudus juga menolong kami untuk melakukannya. Sertai hamba-Mu dalam keterbatasannya dan setiap umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 6, ayat 56 sampai 59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Yohanes tadi kita merenungkan berkenaan dengan hari ulang tahun GKI, yaitu berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di dalam perikop yang baru saja kita baca mau menyatakan bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga, ia sesungguhnya masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan akan menerima hidup yang kekal.
Saudara kekasih Tuhan, kita tentu sebagai umat percaya kepada Kristus sudah tidak lagi mempersoalkan apa artinya percaya. Dan kita seringkali, saudara, merujuk arti percaya atau beriman kepada Kristus itu, misalkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dengan istilah yang lebih sederhana, percaya itu berarti menerima sekalipun kita tidak melihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop yang kita baca pada hari ini, kita akan melihat apa arti percaya dalam sebuah contoh atau sebuah rumusan yang sangat berbeda. Dan mungkin ini juga akan mengejutkan kita seperti para pengikut Yesus pada waktu itu mendengar pengajarannya tentang percaya kepada Yesus. Saudara kekasih Tuhan, apa artinya percaya pada Yesus? Melalui perikop ini, saudara, sesungguhnya Yesus mau mengatakan percaya kepadanya berarti menyantap tubuhnya sebagai roti hidup. Artinya, saudara, percaya atau beriman kepada Yesus itu bukan sekedar tahu dan kenal siapa Yesus. Dan juga bukan sekedar paham semua ajaran yang Yesus ajarkan, tetapi lebih dalam dari itu, saudara. Karena saudara kekasih Tuhan, orang yang tahu siapa Yesus, kenal siapa Yesus dan paham ajaran Yesus, belum tentu orang itu percaya dan belum tentu orang itu beriman kepada Yesus. Sebagai contoh, saudara, banyak orang yang mempelajari tentang kekristenan. Di dalamnya tentu ia mempelajari siapa Yesus, bagaimana ajarannya, dan seterusnya. Bahkan ia bisa mendapatkan gelar doktor atau guru besar di dalam sebuah universitas sebagai seorang pengajar agama Kristen. Nah, saudara kekasih Tuhan, percaya kepada Yesus berarti dikatakan dalam perikop ini itu menyantap tubuhnya dan darahnya. Sama seperti kita menyantap makanan dan minuman. Itulah saudara yang dikatakan Yesus di dalam perikop yang kita baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ayat 57 dikatakan barang siapa yang memakan aku. Lalu ayat 58 ia katakan bahwa inilah roti yang turun dari sorga, yaitu dirinya. Dan barang siapa yang makan roti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin istilah memakan tubuh, meminum darah itu terdengar mengerikan. Dan itulah sebabnya saudara, pada awal-awal kekristenan ada orang yang menyangka bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang kanibal yang memakan tubuh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah roti hidup dan air hidup untuk kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya barang siapa yang memakan aku, kata Yesus, ia akan hidup. Mengetahui Kristus, saudara, dengan segala ajarannya, namun tidak percaya, itu ibarat kita dihidangkan makanan yang lezat, makanan yang sehat, makanan yang nikmat di hadapan kita, tetapi kita tidak menyantapnya. Kita hanya melihat, kita tahu makanan itu enak dan makanan itu mungkin juga menyehatkan kita, tetapi hanya kita lihat. Hanya tahu apa saja makanan itu, bahwa makanan itu lezat, nikmat, serta sehat,
hanya dilihat saja, saudara, itu tidak akan memberikan manfaat dan energi bagi tubuh kita untuk menjalani kehidupan ini. Hanya dengan menyantap makanan itu, saudara, sehingga makanan itu menyatu dengan tubuh kita, maka makanan itu akan memberikan manfaat bagi kita. Makanan itu akan memberikan nutrisi dan energi kepada tubuh untuk hidup dan untuk tetap hidup. Saudara-saudara kekasih Tuhan, itulah artinya percaya kepada Yesus. Percaya berarti kita menerima Yesus sebagai sumber hidup kita. Dengan menerima Yesus sebagai sumber hidup kita, saudara, itu berarti kita menjadikan Yesus, pengajaran Yesus, dan kehendak Yesus sebagai sumber yang mengaliri seluruh kehidupan kita. Dia mengaliri hati kita, pikiran kita, kehendak kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Itu artinya saudara percaya pada Yesus berarti kita mau hidup serupa dengan Dia. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu disebut sebagai Kristen, yang awalnya sebuah ejekan, saudara, yaitu artinya pengikut Kristus atau Kristus-Kristus kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah artinya percaya, yang diistilahkan dengan menyantap, memakan, dan meminum tubuh dan darah Yesus. Artinya kita menjadi satu dengan Kristus di dalam seluruh hidupnya, dalam kehendaknya, dan perkataan serta perbuatannya. Saudara kekasih Tuhan, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah bagaimana hidup setiap kita, saudara, selama ini yang mengaku bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Apakah hati kita, saudara, pikiran, kehendak, kata dan karya kita telah serupa dengan Kristus? Dan apakah hidup kita menghadirkan Kristus di dalam setiap kesempatan? Tengah-tengah keluarga kita, sebagai peran sebagai ayah, ibu, anak, atau orang tua. Ketika kita di kantor, ketika kita di masyarakat, dan ketika kita berada di mana saja dalam kehidupan ini. Apakah kita menghadirkan Kristus? Apakah perkataan-perkataan Kristus dan perbuatan-perbuatan Kristus itu terwujud di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita hanya mengatakan percaya pada Kristus tetapi hidup kita jauh dari seperti Kristus, itu sesungguhnya bukan arti orang percaya. Lalu saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana agar hidup kita yang mengaku percaya kepada Kristus itu menjadi serupa dengan Kristus? Bila kita perhatikan pembacaan kita hari ini, percaya pada Kristus itu berarti menyatu dengan Dia dan bersekutu dengan Dia. Percaya berarti bersekutu dengan Kristus. Dikatakan saudara ayatnya yang ke-56 tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Pada bagian ini saudara kita diingatkan pada Wahyu 3 ayat 20, di mana Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Terjadi sebuah persekutuan ketika orang membuka hatinya dan menerima Yesus atau percaya kepada Yesus.
Percaya pada Yesus artinya menjalin persekutuan yang erat dengan Dia. Seperti makanan yang kita santap akan menyatu dan terserap di dalam tubuh kita. Itu artinya percaya lalu kita masuk di dalam persekutuan. Atau saudara, seperti ranting yang menempel pada pokoknya sehingga ranting itu hidup dan menghasilkan buah. Seperti yang diungkapkan Yesus di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itulah artinya bersekutu dengan Yesus. Ketika kita percaya dan menerima Dia, maka relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama itu dipulihkan. Dan ini terjadi karena Allah di dalam Kristus mencurahkan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan Kristus di kayu salib. Tubuh dan darah Yesus dikorbankan sebagai kurban pendamaian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Persekutuan dengan Kristus, saudara, adalah persekutuan dengan di dalam kasih-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dan 12, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 12, saudara, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Persekutuan dengan Kristus dan di dalam Kristus itu seperti gambaran tubuh yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Dikatakan bahwa Kristus adalah kepala dan kita, gereja, dan semua orang percaya adalah tubuhnya. Dan sebagai tubuh Kristus kita terdiri dari banyak anggota yang berbeda-beda. Tapi sekalipun berbeda-beda, kita bergerak bersama menuju satu tujuan seperti yang diarahkan oleh Sang Kepala. Itulah persekutuan umat percaya dengan Kristus dan di dalam Kristus, yang mengikat dan mempersatukan kita dengan Kristus dan sesama orang percaya adalah iman kepadanya. Dan iman itu juga menggerakkan kita hidup di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama umat percaya untuk berkarya bagi dunia dan bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Kristus dan di dalam Kristus ini seperti yang terjadi dalam sejarah terbentuknya GKI AM. Kita tahu, saudara, pada awalnya GKI ini terdiri dari 3 sinode, yaitu GKI Jawa Timur, GKI Jawa Barat, dan GKI Jawa Tengah. Awalnya, saudara-saudara, gereja ini bernama Tionghoa Kitokauhwe dengan berbahasa Hokkien. Kedua, GKI Jawa Timur dan Jawa Tengah mempunyai sejarah dibentuk oleh Zending Belanda. Sedangkan GKI Jabar terbentuk dari ditemukannya sebuah Alkitab berbahasa Melayu oleh seorang bapak yang bernama Ang Bun Sui tahun 1858. Dan dalam perjalanan ketiga GKI ini, saudara, pada tahun 62 rasa bahwa sesama umat percaya yang mengaku kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
ketiga GKI ini berusaha untuk meleburkan dirinya menjadi satu GKI, yaitu GKI AM. Dan usaha ini saudara baru terwujud dengan ditandainya pengikraran satu GKI pada 26 Agustus tahun 1988. Saudara kekasih Tuhan, melalui sejarah terbentuknya GKI AM ini, kita melihat bahwa iman kepada Kristus bukan saja mempersekutukan kita dengan Tuhan, tetapi juga membawa persekutuan kita dengan sesama orang yang percaya kepadanya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada lagi pemisah yang sungguh-sungguh memisahkan kita. Letak geografis, suku, bahasa, latar belakang, sejarah, dan lain-lain. Semuanya lebur menjadi satu. Di dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, saudara, sejak tahun 1988 tidak ada lagi yang namanya GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim. Yang ada hanya satu, yaitu GKI. Dan hari ini, saudara, tepatnya tanggal 26 Agustus nanti, kita merayakan ulang tahun ke-33 GKI. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perjuangan menjadi satu ini tidak mudah. Dari tahun 1962 baru terwujud pada tahun 1988. Memakan waktu sekitar 26 tahun perjuangan untuk menjadi satu. Dan kini saudara, tentu perjuangan itu terus berproses. Bahkan sampai Yesus datang kembali, mungkin proses menjadi satu itu tetap terjadi. Tapi dengan beriman kepada Kristus sebagai sumber hidup kita dan tetap bersekutu di dalam kasih-Nya, kita akan dimampukan saudara untuk menghadirkan karya-karya keselamatan Tuhan dalam derap bersama dalam Sinode AM GKI. Dan dalam persekutuan bersama semua orang yang percaya. Dan semoga sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masing-masing baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, selalu membawa persekutuan, membawa kesatuan dan kedamaian di mana saja kita berada. Dalam Galatia 3 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28, Rasul Paulus menasihati kita demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak lagi ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Selamat ulang tahun saudara-saudara warga GKI. Semoga terus berkarya dan menjadi berkat dalam kesatuan iman dan kasih dan membawa persatuan dan kedamaian di tengah perbedaan dan keragaman yang ada, baik di tengah umat maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Katong berkumpul rame-rame, angkat suara puji Yesus. Katong datang bawa hidup, serahkan saja Tuhan Yesus. Mari cicaro tengumare, bukan tangan puji Yesus. Sebab Yesus saja sanggup tolong katong, sebab Yesus saja sanggup jaga katong. Sekarang sudah tiba saatnya, keselamatan yang Yesus sediakan. Selagi pintu anugerah masih terbuka, biar katong masuk dalam rencana-Nya. Jaro dan bungare, berganti tangan puji Yesus. Sebab Yesus saja sanggup tolong katong, sebab Yesus saja sanggup jaga katong. Sekarang sudah tiba saatnya, keselamatan yang Yesus sediakan. Selagi pintu anugerah masih terbuka, katong masuk dalam rencana-Nya. Mari datang jua saudara, ikut Yesus yang lebih baik, supaya nanti sang kakak berbunyi, katong semua ada di Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami diberi kesempatan untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Dan kini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang berada dalam sakit atau dalam pemulihan, termasuk mereka yang juga terpapar virus corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengasihani mereka, Engkau memberkati pengobatan dan perawatan yang dilakukan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat Tuhan yang berusia indah. Mereka yang lemah tubuh karena usia, mereka yang sendirian karena jauh dari orang-orang keluarga yang mengurus mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau kuatkan iman para usindah dan juga Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati keluarga yang merawat mereka. Kami mohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu.
Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan, bagi mereka yang bergumul dalam pekerjaan dan dalam kesulitan ekonomi. Berdoa untuk mereka yang bergumul dalam relasi dalam keluarga, hubungan yang dingin dan mungkin juga sudah retak. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang bersekolah dan kuliah. Berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu sehingga mereka menemukan jalan keluar dalam setiap pergumulannya, relasi yang sudah dingin dihangatkan, dan anak-anak yang studi. Tuhan berkati dengan roh hikmat dan kecerdasan yang dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami dan juga untuk dunia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong agar masyarakat baik Indonesia maupun dunia disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Dan juga berdoa untuk tenaga medis dan juga kesiapan rumah sakit dalam menangani para pasien yang terpapar COVID. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Kau mampukan pemerintah bangsa kami untuk menangani masalah kesehatan ini dan juga untuk menjalankan vaksinasi di seluruh pelosok di negeri ini. Kami berdoa dan memohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan pendidikan dan juga kemiskinan. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong pemerintah bangsa kami di dalam menangani masalah pendidikan dan juga dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di tengah-tengah masa pandemi, masa resesi ekonomi saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap upaya pemerintah yang dilakukan. Kami mohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Dan kini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dan orang Kristen, untuk orang-orang yang dipenjara dan orang-orang yang menderita dan yang miskin, para janda duda dalam kehidupan yang sulit dan kesepian, untuk panti asuhan dan panti jompo serta anak-anak jalanan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pakai gereja Tuhan dan orang-orang Kristen untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan ini. Biarlah Tuhan pakai gereja-Mu dan setiap orang-orang percaya menjadi bersaluran berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Dan kini kami berdoa untuk situasi dunia dan penanganan COVID, khususnya di negeri kami Indonesia ini, dengan peningkatan banyaknya masyarakat yang terpapar. Biarlah Tuhan Engkau menolong pemerintah di dalam menangani semuanya ini, dan khususnya dalam masa PPKM yang saat ini masih diperpanjang untuk menekan melajunya orang-orang yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan Engkau menolong pemerintah bangsa kami, menolong presiden dan jajarannya di dalam menangani masalah COVID ini maupun di dalam menanggulangi masalah krisis ekonomi. Kami mohon ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Ama maninggal la awang majanga, mapamatua ya natamu, paluhanya nahangajimu, karena jadi napaukumu, lapinutana hamanai la awang majanga. Wakingga manyuma la lodu yena kanyuru maparakam.
ai kiha na doku tangga aji punjala hamanai ama aiha na doku tangga aji punjala amo mapatau. Ambu irungandi kima lama pakamama nanyuna pahala arukama welimo lama akato kanatu panyumun ama mamamunya napahangati wangu mamamunya nakaula tangamu namambiha manyola lundu nunuka. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita di dalam persembahan syukur. Mazmur 107 ayat yang pertama akan menjadi dasar bagi kita pada pagi hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan mengingatkan kita melalui Mazmur 107 ayat yang pertama ini, bahwa baiklah kita bersyukur kepadanya setiap waktu, di dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita, terus Ia belikan di dalam setiap keadaan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. Yang kedua, ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor account 095 5003 999 atas nama GKI Bogor Baru, atau melalui KRIS metode QR Code dengan memindah barcode KRIS GKI Bogor Baru yang tertera di layar. Mari kita pujikan PKJ 216, baitnya yang pertama, ketiga, dan kelima, berlimpah sukacita di hatiku. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ajarilah kami agar kami senantiasa mengingat dan meneladani kasih Tuhan kepada kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama melalui kehidupan berjemaat di gereja ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari.
marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan konfesi GKI. Demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan
Jemaat Tuhan, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.